Hei, bangun. Duduklah. Ya, begitu. Kamu bermimpi. Saking lelapnya, badai pun tak bisa membuatmu terbangun. Apa? Kita di mana? Kita baru sampai di Morrowind. Saya yakin mereka akan melepaskan kita. Shh. Penjaga datang. Saya tak tahu apa yang terjadi, tapi semua ini berawal seminggu yang lalu. Saya sedang mengingat masa lalu yang indah sambil bermain Morrowind, dan saya lupa waktu. Saat malam telah larut, saya tertidur di depan komputer. Dan saat itulah hal gila terjadi. Saya terbangun karena mendengar suara Job tepat di depan saya. Dia memanggil saya, bukan karakter saya, tapi diri saya. Saya pikir sedang bermimpi. Tapi saya sungguh bisa mencium bau kapal penjara dan semuanya sangat nyata. Saat menyentuh meja menuju pintu keluar, saya yakin meja itu terbuat dari kayu hingga saya sadar ini bukan mimpi. Jadi saya menuju kantor sensus dan cukai di mana mereka memberi saya dokumen. Kemudian saya iseng melihat isi salah satu tong kayu sebelum memasuki gedung berikutnya. Lalu tahukah kamu? Saya menemukan cincin yang indah. Tanpa wadah, cincin itu tergeletak di dasar bersama beberapa benda lain dan terlihat sedikit berkilau. Saya melihat sekitar, tidak ada orang. Lalu saya mengambilnya, mungkin ada yang sedang mencarinya. Dan memang, begitu saya dibebaskan, seorang bosmer bernama Vargoth mendekati saya. Saya hampir gila, tapi saya tetap mengembalikan cincinnya. Dan seperti di gamenya, dia berjanji akan merekomendasikan saya. Singkatnya, saya menghabiskan seharian di Seydanin, melihat-lihat, berbicara dengan beberapa orang, dan melakukan beberapa pencarian dari game. Saat itu, saya sudah siap untuk tinggal di sana selamanya. Tapi kemudian, malam tiba, saya menggunakan sejumlah koin untuk menyewa tempat tidur, mengantisipasi perjalanan saya ke Balmora esok hari. Tapi, saya malah terbangun di tempat tidur saya sendiri. Maksud saya, tempat tidur saya di dunia nyata. Saya agak sedih, karena, ya, bangun di dalam video game favoritmu itu tidak terjadi setiap hari. Dan sepertinya, saya memang tidak pergi kemana-mana. Semuanya normal, terlihat seperti biasa. Jadi, saya melupakannya, menghela napas, dan melakukan pekerjaan seperti biasa, merekam suara, dan lain-lain. Malam berikutnya, saya memutuskan bermain Minecraft. Ya, saya melakukannya sesekali untuk bersantai. Dan kali ini, ide aneh terlintas di pikiran saya. Bagaimana jika saya bermain hingga larut lagi dan lihat apa yang terjadi? Saya sudah pergi ke Morrowind, kenapa tidak mencoba ke dunia Minecraft? Jadi, saya bermain game itu hingga tertidur. Saya lupa kapan tepatnya, tapi beberapa saat kemudian, saya benar-benar berada di dunia yang terbuat dari balok. Setelah pengalaman nyata di dunia The Elder Scrolls, ini meresahkan. Saya melihat ke tangan, dan tangan saya juga terbuat dari balok. Saya terbangun di bioma hutan kecil, jadi sekeliling saya berwarna hijau. Tapi ada juga sebuah gua di dekat sana. Atapnya setengah roboh. Saya mengambil pickaxe dari belakang saya. Bagaimana bisa itu muncul dari sana? Dan mulai menjelajah. Saya memotong balok-balok yang berjatuhan, penasaran dengan apa yang akan saya temukan. Mungkin harta karun, atau seorang Enderman, atau entahlah, mungkin sapi, apapun bisa terjadi. Dan saya bersemangat untuk mencari tahu. Saya membuka jalan menuju dungeon dan masuk perlahan, menerangi jalan menggunakan obor yang tiba-tiba saja ada. Saya tak tahu berapa lama itu, tapi yang benar-benar saya ingat, bahkan hingga saat ini adalah suara mendesis mengerikan yang saya dengar pada saat itu. Tidak masalah jika hanya satu, tapi saya mendengar belasan. Oh, haruskah saya kabur? Saya mendengar ledakan di belakang saya, tapi saya tidak menengok ke belakang. Salah satunya bisa saja berada selangkah dari saya. Saat saya akhirnya berlari keluar, saya menyadari kenapa atap gua runtuh. Tentu saja, ada seorang creeper di dalamnya. Ini masuk akal. Saya menghabiskan siang dengan menjelajahi hutan. Omong-omong, waktu berjalan sama seperti di dunia nyata. Bukan hanya 20 menit. Menjelang malam, saya agak lelah. Jadi, saya duduk, membuat pondok, dan menyalakan api. Tak lama, saya pun mengantuk.
tapi belum ingin segera meninggalkan tempat ini. Saya berusaha untuk tetap terjaga sebisa mungkin, membuat benda-benda lalu menguranginya hanya karena iseng. Hingga saya mendengar suara, seperti kepakan sayap. Phantom. Saya tahu itu mereka. Meski saya tidak tidur hanya satu malam, saya rasa peraturannya berbeda di dunia Minecraft yang sesungguhnya. Saya mempersiapkan diri untuk pertempuran itu, dan itu mereka mulai mengerumuni saya. Saya bertarung dan akhirnya memenangkannya. Tapi saya benar-benar kelelahan setelahnya. Sepertinya saya hanya bisa berbaring dan tidur sebentar. Saya tertidur dengan sangat cepat, berharap ini tidak berakhir seperti sebelumnya. Tapi tetap saja, saya terbangun lagi di tempat tidur saya. Tapi saya memutuskan untuk mencobanya sekali lagi dengan game yang berbeda. Dan saya punya ide yang agak gila tentang hal itu. Kalau kamu, permainan apa yang akan kamu pilih? Beritahu saya di kolom komentar. Saya mempersiapkan diri seharian. Saya bukan seorang penggila game, tapi semua ini sangat menarik sehingga saya tidak bisa benar-benar berkonsentrasi pada apapun, kecuali petualangan virtual selanjutnya. Dan akhirnya, waktunya tiba saat saya bisa melupakan semua hal dan tenggelam dalam permainan. Dan game yang saya pilih adalah Fortnite. Tidak, bukan karena permainan itu sedang tren. Saya hanya ingin tahu seperti apa rasanya ikut bertarung di Battle Royale dari sudut pandang sendiri. Jika saya bisa masuk ke game pemain tunggal, lalu bagaimana jika saya berada di game dengan lebih dari satu pemain? Saya tidak bisa menahan godaannya. Dan di sanalah saya jatuh dari langit ke tanah yang nyata sambil memegangi payung saya. Ini tampak absurd. Melihatnya di layar komputer, rasanya berbeda dengan saat merasakan angin menerpa celana begitu saya turun di atas sebidang tanah lapang. Dan fakta bahwa saya menyadari apa yang sedang menunggu saya di bawah tidak begitu membantu mengatasi rasa gugup saya. Saya akhirnya mendarat dan berlari ke naungan terdekat. Rasanya aneh merasakan kaki saya bergerak dan menyadari bahwa seseorang bisa saja muncul dari balik dinding atau pohon kapan saja dengan niat jahat mereka. Saya melihat perkakas dan mencoba mengambilnya seperti yang saya lakukan di luar game. Dan astaga, ini berat sekali. Saya tidak menyiapkan diri untuk kesulitan seperti ini. Omong-omong, entah bagaimana saya berhasil mengambil peralatan yang saya butuhkan, tapi saya hampir kehabisan napas saat akan keluar dari tempat berlindung. Saya memutuskan untuk menunggu dan bersembunyi, seraya memulihkan tenaga dan udara di dalam paru-paru saya. Saya duduk bersandar di pohon dan mengamati sekeliling, mencari pertanda pemain lain. Atau, apakah ada pemain lain? Mungkinkah saya tidak sendirian di dunia yang aneh ini? Saya menunggu dengan sabar, dan setelah beberapa saat, saya melihatnya. Ada seseorang yang berlari melintasi rawa yang saya lihat. Kejutan pertama yaitu pria tersebut benar-benar terlihat seperti Keanu Reeves di film John Wick. Kedua, dia berlari dan melompat seperti sedang membawa sesuatu yang besar dan berat. Dan yang ketiga, ya, saya merasakan pukulan tiba-tiba di kepala dan hilang kesadaran. Saya rasa itulah akhirnya. Saya kembali ke rumah lagi, seperti biasa setelah berpetualang. Tapi kali ini saya merasa berbeda. Kali pertama dan kedua, saya hanya tertidur di dunia game. Sementara kali ini, saya dimusnahkan. Kepala saya sakit, jadi saya minum obat pereda nyeri dan pergi sarapan. Tapi saya kembali berpikir apakah saya bisa kembali ke dunia itu atau yang lainnya. Saya menghabiskan hari seperti biasa dan begitu saya punya waktu, saya kembali bermain Fortnite. Saya bermain hingga tertidur lagi. Dan saya terbangun setelah beberapa jam dengan kepala di atas papan ketik. Yah, itu benar-benar berakhir. Saya masih tak tahu apakah itu hanya mimpi yang terasa nyata atau kenyataan, tapi saya yakin ingin mengulanginya jika ada kesempatan lagi. Siapa tahu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka dan bagikan kepada temanmu. Dan berikut beberapa video yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.